menjadi zombie yang menyerang pilot. Dan mulailah mereka menyerang orang-orang, lalu mengubah mereka menjadi zombie. Dua petugas menembaki para zombie namun mereka nggak berhasil. Dan satu petugasnya memilih untuk meledakkan diri bersama para zombie. Beralih ke seorang cowok bernama Zidik. Lalu melihat adiknya yang udah berubah menjadi zombie yang menggigit ibunya. Si adik mau gigit Zidik, namun ayahnya menahannya dan menyuruh Zidik buat kabur. Zidik pun kabur. Setelah kejadian itu, terlihat berita di TV yang memperlihatkan dokter bernama Rahman, seorang ahli paleontologi yang fokus mempelajari organisme yang hidup pada zaman dahulu di bumi. Salah satunya fosil dinosaurus. Dia diwawancarai mengenai penemuan vaksin virus zombinya. Diceritakan kalau dia mengekstrak mutasi virus SARS yang digabungkan dengan DNA ubur-ubur, yang akhirnya menciptakan virus penangkalnya. Si presenter ada dapat kabar kalau si dokter ada menguji vaksin itu pada putrinya sendiri. Si dokter bilang benar. Lalu dia juga menguji vaksin itu ke 6.800 orang. Dan semuanya berhasil. Bener dok, kita lihat aja nanti. 15 tahun kemudian, terlihat Zidik yang sudah besar, yang bekerja sebagai penjual barang-barang bekas. Ada seorang pria yang protes kalau dia merasa kena tipu karena barangnya rusak. Zidik bilang gak ada refund atau uang kembali. Pria itu bilang kalau dia benci saat orang mencari nafkah dengan menipu orang lain. Dan dia pun ditonjok. Lalu Zidik bilang jangan sebut dia penipu. Setelah itu Zidik bertemu dengan kakaknya bernama Hasan, yang lagi mau cari-cari istrinya yang belum pulang-pulang, bernama Maryam. Zidik bilang kalau dia akan kembali sendiri. Lalu mereka pergi ke sebuah museum yang pemiliknya mau melakukan renovasi. Si pemilik mau kasih barang-barang lamanya ke Zidik. Zidik pergi mau ambil barang-barangnya, lalu bertemu seorang adik dengan kakaknya yang mengingatkannya pada masa lalunya ketika dia menjadi anak yatim piatu yang diasuh sama ibu yang galak. Di sana dia bertemu dengan teman kecilnya bernama Zui. Kembali ke Zidik dan Hasan, terlihat seorang ibu yang batuk-batuk yang membeli barang bekasnya mereka. Waduh si ibu. Setelah dapat duit, mereka pun makan-makan. Hasan ngomong-ngomong lagi soal istrinya Maryam, namun Zidik gak menanggapinya. Lalu dia mengasih kalung istrinya yang dibilang kalau keadaan lagi darurat, Zidik bisa gadaikan itu. Setelah mengambilnya, Zidik melihat berita yang memperingati 15 tahun berakhirnya wabah zombie yang menyerang Malaysia. Dan ada berita tentang Dr. Rahman yang didakwa korupsi atas perusahaan farmasinya yang menipu miliaran yang udah bangkrut 12 tahun lalu. Sekarang dia udah menghilang 3 tahun lalu yang sebelumnya pernah dipenjara 5 tahun. Namun Zidik gak mempedulikannya dan dia melihat Hasan yang udah bobo. Zidik gak mau ambil kalung istrinya, jadi dia simpan itu di saku Hasan. Esok harinya di sebuah penjara, terlihat ada seorang narapidana yang dibawa pasukan. Namun pasukannya pada di headshot semua. Dan ada seseorang yang mau bawa narapidana itu. Dia dibawa ke sebuah bangunan kosong dengan kondisi terikat. Terlihat Dr. Rahman muncul, lalu kagum sama si narapidana yang pernah hancurin kepala orang dengan tangan kosong. Si dokter bilang kalau si narapidana bakal dapetin lagi peluang itu, bahkan lebih. Dan dia pun disuntikin virus zombie yang membuat nadi-nadi hitam muncul di kepalanya. Lalu teriak. Balik ke Zidik yang cari-cari Hasan, namun si Hasan gak ada di tempat. Dia pun pergi dan bertemu sama Hasan di samping jalan, yang ternyata lagi tunggu istrinya. Zidik bilang kalau dia akan kembali dengan sendirinya. Hasan pun naik ke mobilnya dan mereka akan mampir lagi ke museum buat ambil barang-barang bekas lagi. Sementara itu terlihat si dokter yang lagi eksperimen. Lalu dia menuju ke ruangan isolasi putrinya yang bernama Siti. Siti mau keluar dari isolasinya, mau jalan-jalan. Cuma ayahnya bilang kalau masih ada virus zombie di tubuhnya Siti. Siti mau pegang tangan ayahnya dan terlihat insting zombie Siti yang mau gigit tangan ayahnya. Sontak tangan ayahnya menjauh. Ketika Zidik sama si pemilik museum mau ambil barang-barang bekas, mereka ada mendengar suara alarm. Si pemilik mau periksa, lalu bertemulah dia sama zombie. Dan dia pun diterkam.
Sementara itu terlihat anak-anak muda di samping museum yang melihat ada zombie yang menggigit seseorang. Temennya mau bantu dan dia pun kena gigit. Banyak zombie-zombie yang pada bermunculan dan menyerbu orang-orang. Zidik yang jalan-jalan melihat ada zombie cewek. Yang ternyata zombie itu si Zoe, teman kecilnya dulu. Si Zoe terkam Zidik dan menggigitnya. Beralih ke Hasan yang melihat banyak orang-orang yang kabur, yang membuat dia terjatuh dan kena injekan orang-orang. Terlihat si dokter datang ke museum, lalu melihat Zidik yang gak berubah menjadi zombie. Si dokter pun menyuruh stafnya buat bawa dia ke laboratoriumnya. Hasan sadar kembali, lalu melihat Zidik yang dibawa pergi dengan mobil. Sontak dia pun kejar mobil itu. Zidik sadar kembali yang sudah berada di lab. Si dokter dapat pastikan kalau si Zidik gak tertular virus zombie. Zidik mengenal Dokter Rahman yang terkenal di kalangan masyarakat. Namun si dokter bilang kalau dia aib bagi masyarakat. 15 tahun lalu dia berikan segalanya buat negaranya, tapi imbalannya malah dia dibuang. Zidik pun bertanya apa hubungannya dengan Zidik sendiri. Dibilang kalau Zidik bagian 0,05% populasi yang kebal terhadap virus zombie. Mantap. Jadi dengan darahnya, si dokter dapat terbantu dapetin kembali semua apa yang dimilikinya. Terlihat ibu kota Kuala Lumpur, Malaysia yang sudah kacau. Setelah itu, Zidik dibawa sama stafnya dokter, lalu merasakan ada kunci di dekat saku celana si staf. Zidik pun hantemin hidung si staf, lalu dibales, dan lanjut dibawa menuju ruangan isolasi. Zidik pun berhasil dapetin kuncinya. Zidik melihat ada pilar kecil dengan permukaannya yang kasar. Dia pakai itu buat memotong ikatan di tangannya. Pada saat lagi motong-motong, dia mendengar suara ketokan dinding dari Siti. Siti tahu kalau Zidik orang penting, jadi ayahnya membiarkannya hidup. Lalu dia menceritakan situasi dan kondisinya yang disekap sama ayahnya sendiri. Setelah mendengar itu, Zidik lanjut potong ikatannya dan berhasil. Dia keluar lalu ajak Siti kabur. Tapi Siti menolak karena dia nggak bisa ninggalin ayahnya. Zidik pun kabur sendirian. Tapi dia melihat ada seseorang yang lagi disekap juga. Ternyata si Zoe ikutan disekap. Zoe panggil Zidik. Lalu dia menunjukkan kode rahasia yang dikenal Zidik saat dulu. Ternyata walaupun Zoe jadi zombie, dia masih mengenal Zidik. Zidik pun melepas ikatan Zoe dan kabur. Ketika lagi kabur, dia ketemu sama staf si dokter yang langsung Zidik hantam. Hasan juga datang menyelamatkan Zidik. Lalu ada staf-staf lain yang mencari Zidik. Mereka pun naik ke mobil terdekat dan berhasil kabur. Zidik bilang harus jauh-jauh dari areanya. Namun Hasan gak bisa ninggalin istrinya Mariam. Zidik pun berhenti mobil dan bilang kalau sebenarnya istrinya udah gak ada, alias sudah mati. Hasan dibilang gak bisa menerima kenyataan yang terus-terusan mengayal sampai Hasan terkena stroke. Gak lama setelah itu, tiba-tiba ada banyak zombie di jembatan yang lari menyerbu mereka. Zidik pun melajukan mobilnya dan menabrak para zombie-zombie. Ternyata masih banyak zombie-zombie di depan Zidik yang membuat mereka terperangkap di tengah jembatan. Hasan keluar lalu bilang akan menemuinya di ujung jalan dan biar dia tangani para zombie. Zidik pun bertanya, "Kau mau kemana?" Hasan gak menjawab dan mengambil sebuah tongkat besi. Hasan pun melawan banyak zombie, sementara Zidik lanjut melajukan mobil menabrak banyak zombie di depan. Hasan menjadi kewalahan dengan banyak zombie dan dia pun kena gigit. Dia mengambil kalung istrinya dan bilang kalau dia akan segera bersamanya. Hasan ambil senjata tajam dan menebas para zombie-zombie. Zidik yang melihat si zombie narapidana di depan membuka pintu mobilnya hingga si zombie terkena hantaman. Hasan melihat si zombie narapidana masih hidup, yang langsung dia melawannya. Hasan terkena gigit, namun Hasan berhasil menusuk si zombie hingga tewas. Hasan pun berubah menjadi zombie dan memutuskan buat terjun dari jembatan. Zidik yang melihat Hasan mati membuat dia menjadi marah dan kembali menuju para zombie. Dia ambil handgun lalu headshotin para zombie. Namun dia terkena kepungan zombie dan menjadi sekarat.
terlihat ada seseorang yang menolong Zidik. Zidik terbangun di sebuah rumah dengan luka yang sudah dirawat. Dia menjadi teringat ketika si Hasan pernah menemukannya di anta-beranta saat kecil dulu. Pada saat Zidik ke bawah, ternyata yang menyelamatkannya adalah si Zui. Dan rumah ini adalah rumah kakaknya Zui bernama Maya. Terlihat adik Maya yang cowok yang udah berubah menjadi zombie. Maya menyadari kalau Zidik kebal sama virus zombie. Dan pasti ada cara buat mindahin antibodinya buat dijadiin vaksin. Lalu Maya bilang walaupun Zui udah berubah menjadi zombie, dia masih mengenal Zidik. Zidik pun bilang terima kasih ke Zui karena udah menyelamatkannya. Zui bales, sama-sama. Zui deketin Zidik sambil tanya, kau baik-baik aja? Namun Zidik menghindarinya. Terlihat flashback saat mereka kecil yang pernah ketahuan keluar dari panti asuhan sama ibu galaknya. Si ibu galak mau memukul Zidik, namun Zidik menahannya. Zidik pun disuruh pergi dari panti asuhan. Dan si ibu galak gak mau lihat si Zidik lagi. Setelah itu Zidik dikasih kopi sama Maya. Zidik bilang gak bisa di sini terus karena keadaan akan makin memburuk. Jadi dia berpikiran untuk cari tempat yang gak berpenghuni semacam pulau yang jauh dari sini. Tapi Maya bilang seburuk apapun situasinya, dia akan tetap di sini karena dia punya keluarga dan ini pulaunya. Beralih ke si dokter yang lagi nego-nego vaksin virusnya dengan seorang bos. Setelah menelpon, dia menuju ke satu zombie yang lagi dieksperimenin untuk membuat vaksin virusnya. Eksperimennya gagal yang membuat si zombie mati. Si dokter mau incer si Zidik lagi buat ambil darah mantapnya. Esok harinya, Zidik dibilang sama adiknya Maya kalau mereka mau ke pantai. Zidik ke sana melihat Zui sama adik-adiknya lagi main-main pasir, lalu menuju ke Maya. Maya bercerita tentang adik cowoknya kalau sepulang sekolah dia terkena demam tinggi, mulai menggeram dan teriak-teriak, alias berubah menjadi zombie. Jadi terpaksa dia isolasi adiknya ke kamarnya. Keesokannya Maya masuk ke kamarnya, lalu tanya masih mengenalnya. Adiknya angguk-angguk. Jadi mungkin dia orang sakit, tapi dia tetaplah orang yang sama. Setelah itu Zidik ke Zui bilang kalau Zui tampak normal, nggak seperti zombie-zombie lainnya. Dan tiba-tiba dia terkena tembakan. Yang ternyata stafnya si dokter datang mau tangkap si Zidik. Beralih ke si dokter yang bertemu Siti. Si dokter bilang kalau dia ingat saat Siti kecil ketika berburu fosil-fosil, si dokter ada menemukan tulang. Yang Siti pikir itu tulang dinosaurus, yang Siti suka banget. Dia pun mau tunjukin Siti sesuatu, yaitu zombie dinosaurus yang udah ada di hadapan mereka. Setelah itu stafnya dokter akhirnya mendapatkan sampel darah mantap si Zidik. Lalu si dokter menyuruh stafnya buat bawa Siti kemari. Siti pun disuntikin eksperimen vaksin virusnya. Jantung Siti sempat berhenti total, namun hidup kembali yang menandakan kalau dia udah sembuh dari virus zombie. Dan si dokter berhasil membuat vaksin virusnya. Dia pun menyuruh buat panggil si bos yang mau beli vaksin virusnya. Si bos itu datang dan vaksin virusnya sold terjual. Terlihat Zui yang sadar kembali, lalu dia mau menolong Zidik. Dan Maya ternyata ada menyimpan senjata-senjata mantap. Maya bilang ini milik kakeknya, peninggalan saat perang dulu. Setelah vaksinnya terjual, si dokter menyuruh Siti buat kabur sama-sama jauh dari tempatnya. Namun Siti bertanya bagaimana sama zombie-zombinya. Soalnya ayahnya udah menyakiti banyak orang. Si dokter bales, biarkan mereka mendapat ganjarannya. Siti menuju ke tempat para zombie-zombie disekap. Karena Siti gak tega para zombie diperlakukan seperti anjing liar. Dan mereka-mereka gak mengerti apa yang telah para zombie alami. Dia pun melepas semua zombie-zombinya dan terjadilah kekacauan. Zidik melihat ada zombie yang mau menerkam dia. Namun Zidik berhasil melepas ikatan tangannya dan peleterin si zombie. Siti datang menyuruh untuk ikuti dia. Sementara itu Zui dan Maya udah datang. Ada satu zombie yang mau menyerang Maya.
Namun Zui menahannya dengan kasih cium bau zombinya. Zui kayak, "Ayo, apa lu?" Dan zombie itu pergi. Ketika Zidik ketemu sama si dokter dan ditodongi senjata sama stafnya, ada beberapa zombie yang menyerang Zidik. Siti pun dibawa sama si dokter. Namun ternyata di luar udah ada zombie dinosaurus. Mereka pun kabur. Ketika Siti jatuh, si dokter malah terus berlari. Siti pun diselamatin sama stafnya dan si staf pun dimakan. Si dokter kembali masuk ke dalam dan dia pun teriak. Zui dan Maya melihat si zombie dinosaurus itu. Dan ada Siti yang lagi bersembunyi. Namun ketahuan juga sama si zombie dinosaurus yang mengejar mereka bertiga. Mereka pun bersembunyi di lab. Ketika Maya sama Siti pindah bersembunyi ke belakang, si zombie dinosaurus menghampirinya. Zui pun melempar botol kaca ke si zombie dan dia terkena hantaman besi-besi. Terlihat Zidik berhasil membunuh 3 zombie itu, lalu bertemu dengan si dokter. Si dokter bilang kalau Zidik gak ngerti betapa kejamnya dunia ini. Zidik bales kalau dunia ini gak sekejam dunia yang si dokter ciptakan. Zidik pun memukul si dokter dan mereka pun berantem. Sementara itu Maya dan Siti yang di luar melihat ada jembatan di depan. Lalu si Maya ada ide buat lempar granat ke situ. Dia pun menyuruh Siti buat tunggu. Dan dia memancing si zombie dinosaurus buat mengejarnya. Setelah si zombie udah di bawah jembatan, Maya pun melempar granat-granatnya ke jembatan yang membuat si zombie dinosaurus tewas terkena runtuhan-runtuhan jembatan. Terlihat Zidik sama si dokter masih berantem, yang berakhir dengan si Zidik memukul terus si dokter. Sampai akhirnya dia berhenti dan gak membunuh si dokter. Setelah berantem, dia melihat Zui yang terkena tusuk sama besi. Dia pun melepasnya lalu berusaha membangunkan Zui. Dan Zui pun sadar kembali. Film belum tamat. Terlihat si dokter